Waktu kita membayar pajak, Tuhan berkata seperti ini, berikan pada kaisar apa yang milik kaisar. Sebenarnya kita itu sedang mendukung pekerjaan Allah yang disertai doa dari gereja untuk pemerintah dan negeri. Kita sedang memajukan sesuatu yang bukan sifatnya rohani, tapi tetap pekerjaan Allah di negara itu untuk meningkatkan sejahtera mereka. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Masih ada ayat 8 sampai akhir pasal. Nanti kita baca lagi di perikop kedua. Satu persatu dulu, ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tentunya pemerintahan di unit terkecil adalah rumah tangga ya. Saya coba jelaskan dulu yang luas. Lalu di dalam tempat kerja kita, bos kita, employer. Di dalam gereja, gembala sidang, dan penatua-penatuanya. Tetapi Paulus sedang menunjuk kepada pemerintahan atau government, pemerintahan negara. Kalau kita mau bicara kerohanian, ya secara luas ya, semua bentuk authority atau otoritas yang ada di atas kita. Tetapi hari ini Paulus bicara di pasal 13 tentang pemerintahan negara. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, termasuk orang Kristen loh. Sekalipun kita ini warga negara kerajaan sorga, tapi kita masih hidup di bumi. Tuhan suruh kita jadi teladan untuk tunduk kepada pemerintahan. Meskipun ya Yesus menderita di bawah tangan Pilatus. Pemerintahan saat itu adalah penjajahan. Zaman dulu waktu orang Yahudi di zaman Yesus, mereka itu di bawah tekanan Romawi. Pontius Pilatus adalah seorang gubernur yang sangat-sangat jahat, sangat kotor sekali dan korup. Yesus menderita di bawah pemerintahannya. Kok bisa Paulus ngomong begitu? Ya mungkin karena Paulus sendiri nggak kena getahnya. Oh enggak juga, Paulus itu dipenggal oleh perintah Kaisar Nero di Italia. Paulus sendiri mengerti bahwa orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh kerajaan Roma, khususnya yang di Italia atau di ibu kota, itu menderita luar biasa. Itu orang Kristen itu dijadikan tumbal politik zaman itu. Mereka itu sempat disalah-salahkan dalam sejarah ya. Ini kaisar yang agak sedikit paranoid, agak sedikit pokoknya bukan stres, ini agak gila. Nah waktu itu pemerintahan Italia diktatorship, bukan demokrasi. Dan orang Kristen itu dibully. Tapi Paulus tetap ngomong begitu tuh. Kitab Roma ini ditulis oleh Paulus, surat ini menjelang akhir-akhir pelayanannya. Jadi Paulus sudah mengerti getahnya, udah merasakan sendiri. Tapi Paulus berkata, tetap ini firman Allah. Jadi obey God not out of convenience. Jangan kita mentaati Tuhan Yesus itu atau mentaati firman berdasarkan rasa nyaman. Kalau nyaman kita taat, kalau nggak nyaman kita tawar. Nggak boleh begitu. Orang Kristen harus punya prinsip. Kita hidup by kebenaran. Kita bukan hidup dengan perasaan.
kita hidup dengan apa kata Tuhan. Saya simpel-simpel aja kok ikut Yesus. Ditulis di firman saya percaya. Tentunya tidak boleh sembarang interpretasi. Kalau nggak ada di dalam Alkitab, saya tidak akan terapkan dalam hidup saya. Saya belajar untuk bukan harafiah atau bodoh telan mentah-mentah, tetapi saya belajar untuk melakukan firman Allah. Firman yang tertulis, logos itu. Nggak usah kita klaim-klaim mendengar suara Tuhan dulu atau rema. Kalau yang tertulis aja kita struggling atau kita bergumul untuk berdiri di atasnya, bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan? Dan ini pasal yang jarang dibahas di gereja karena tidak terlalu populer maksudnya. Tetapi kalau kita mau belajar seluruh counsel of God, seluruh nasihat Tuhan, termasuk kitab Roma, pasal 13 tidak boleh dilewatkan. Pasti ada hikmat Tuhan di baliknya. Sekalipun Paulus menderita di bawah tekanan Romawi, demikian pula Yesus Kristus, tetapi dia tetap berkata, tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Wow, what a statement. Nah, ini juga mengajarkan kita seperti surat Paulus ke Timotius untuk kita mendoakan pemerintah dan negara agar ada damai sejahtera. Saya coba cross referensi ke sana. Kita harus mendoakan. Karena sejahtera kota itu sejahtera kita. Sejahtera negara itu sejahtera kita. Jangan kutuki bangsa sendiri, negara sendiri. Orang Indonesia kan kalau nggak hati-hati seringkali bisa ridicule atau bisa mentertawakan negara sendiri. Kita ini paling pinter buat lelucon tentang negeri. Ya nggak usah dijelaskan, saya nggak akan ceritakan leluconnya, nanti kan saya buat lelucon yang sama. Jangan. Ya, kalau Amerika suka kritik presidennya, negaranya, segalanya, orang Indonesia suka membuat lelucon tentang negeri sendiri. No, you gotta be proud of your country. Nggak ada yang sempurna memang. Tetapi saya percaya Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Karena doa-doa orang percaya, Allah tidak melupakan negeri ini dan Tuhan pasti memberkati negara kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, wow, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apakah berarti di ayat 2 ini kita patuh apapun yang pemerintah suruh? Nah, kita harus hati-hati. Kita harus patuh apa yang firman Tuhan endorse dengan jelas. Kalau memang itu adalah milik kaisar, berikan pada kaisar apa yang milik kaisar, berikan kepada Allah apa yang milik Allah. Tetapi ketika terjadi konflik interest, jikalau, puji Tuhan saya yakin di negara kita nggak begitu ya. Oknum sih ada, tetapi hukumnya jelas. Apakah orang mempermainkan hukum atau tidak itu urusan lain, urusan berikutnya. Tetapi pokoknya hukumnya dulu apa. Tapi di negara-negara yang menyuruh orang menghujat Yesus, ya mereka orang Kristen pasti berdiri tegas tentang hal itu. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Unless, kecuali jikalau pemerintahmu memerintahkanmu untuk melanggar firman Allah jelas-jelas, maka kita bisa berdiri teguh seperti para rasul yang disuruh untuk berhenti bercerita tentang Yesus. Para rasul itu berdiri dengan berani di hadapan Sanhedrin atau mahkamah agama di sana, karena pemerintahan orang Yahudi di bawah Romawi zaman Yesus, zaman Paulus, itu adalah pemerintahan yang religius, bukan sekuler. Jadi mereka berdiri di hadapan mahkamah agama itu seperti mahkamah tinggi, dan Petrus dan kawan-kawan berkata begini, judge for yourself. Coba nilai sendiri. Sepatutnya kami ini mentaatimu lebih dari mentaati Allah, atau mentaati Allah lebih daripada mentaati manusia? Maka Petrus dan Yohanes dan Yakobus berkata seperti ini, kami tidak dapat berhenti mengutarakan apa yang kami tahu, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Kami adalah saksi. Sedangkan kejahatan aja loh, kalau kita diam melihat sebuah perbuatan kriminalitas, kita tidak bersaksi akan hal itu, berarti kita setuju. Apalagi kebenaran. Kalau kejahatan aja kita tidak bisa diam kok, apalagi kebenaran. Petrus berdiri dengan berani dan berkata, dia tidak kurang ajar. Dia berbunyi begini, dia berkata, judge for yourself. Bukankah Anda adalah hakim bagi negeri ini, hai mahkamah agama waktu itu? Coba nilai sendiri. Sepatutnya kami ini taat kepada Allah, ya, lebih dari manusia atau sebaliknya? Jadi kita harus pahami bahwa ayat 2 ini ada kondisinya. Kalau kita disuruh korupsi, sekalipun oleh seorang yang berjubah pejabat, kita nggak boleh patuh.
Apalagi 10 perintah Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Yang itu harga mati, kita nggak boleh tawar lagi. Paham maksud saya ya? Sekali lagi saya baca, sebab itu barang siapa melawan pemerintah. Ini melawan pemerintah bukan melawan tanpa alasan. Melawan pemerintahan ini maksudnya yang melawan dengan alasan yang salah. Ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Paulus suatu hari pada waktu berdiri di mahkamah yang sama, ada satu orang tua ya berkata dari jauh, berkata, tampar dia. Paulus membalas, tapi membalasnya dia itu karena Paulus itu kan orang pintar. Dia itu kan sekolah di Universitas Yerusalem. Zaman dulu itu belum ada university, tetapi itu cukup tinggi. Boleh dikatakan itulah level PhD atau S3-nya saat itu di bawah Gamaliel tuh. Paulus itu kalau nggak jadi guru agama, guru rohani, dia itu bisa jadi lawyer, pengacara, bahkan bisa jadi hakim. Itu orang luar biasa. Petrus itu dipakai dari kelemahannya, Paulus dipakai dari kelebihannya. Bisa multilingual, berbagai bahasa. Ini orang pintar luar biasa. Dia berdiri dan berkata, Allah yang menamparmu. Dibalas begitu. Karena Paulus itu tahu haknya. Belum lagi dia itu paspornya Roma. Orang lain itu, keluarga lain itu untuk dapat paspor Romawi zaman itu, atau citizenship atau warga negara mulia. Zaman itu disebut begitu. Ya, di honorary citizenship. Yang lainnya itu harus jadi tentara, jadi apa. Paulus lahir sudah Romawi dari papanya. Wah, dia pangkat sekali. Dia berdiri dan berkata, dia tahu dia Romawi, situ yang menghakimi Yahudi, sekalipun dia ras Yahudi juga. Dia berkata, Allah yang menamparmu. Dibalas begitu. Dia nggak takut. Dia nggak takut dengan orang yang berduduk di sana kalau dia orang itu salah. Paulus pasti akan expose dan tunjukkan kesalahannya. Paulus ini berani. Dan dia berkata, kamu menyuruh, bukankah undang-undang berkata begini? Dia cetuskan undang-undang, yaitu Taurat yang mereka pegang. Tidak boleh seseorang itu menghukum seseorang tanpa saksi. 2-3 orang saksi. Kenapa kamu suruh orang menampar saya di sebelah saya? Kamu sendiri belum bisa ketok palu. Ini kan masih jalan persidangan. Aku belum saya belum ditemukan bersalah. Saya belum dinyatakan guilty. Apa hakmu suruh main tampar, main tangan? Bukankah kamu pemerintah? Bukankah pemerintah menyandang senjata? Kenapa kok kamu pakai senjatamu sembarangan? Kamu tidak layak jadi pemerintah, kira-kira gitu. Kamu tidak layak duduk di pemerintahan. Dia berdiri sampai hingga Paulus tahu, ternyata orang yang bicara itu, orang tua tersebut, yang lancang kata, adalah imam besar saat itu. Lalu Paulus tidak berkata, sorry ya. Paulus itu tidak pelin-pelan. Maaf ya. Enggak, di mana dia minta maaf, dia minta maaf. Di mana dia tahu dia benar, dia tahu dia benar. Dia ngerti haknya. Demikian pula dia tahu kewajibannya. Tapi Paulus langsung meralat begini. Oh, saudara-saudaraku, aku tidak tahu bahwa beliau adalah imam besar. Paulus tidak minta maaf, tapi dia langsung mengubah gaya bahasanya. Saya tidak tahu bahwa sana adalah imam besar. Saya nggak ngerti. Nah ini loh maksudnya, tunduk pada pemerintahan. Sekalipun salah, dia harus tahu dia harus tahu lawan bicaranya. Dia harus tahu kepada siapa dia bicara. Gaya bahasa kita itu berubah bukan karena kita munafik jadi orang. Tapi kita harus mengerti kalau kita ngomong sama saudara kita, sibling setara, dengan kalau ngomong sama papa itu beda. Kita ngomong sama orang Kristen dengan pemimpin yang di atas kita itu juga beda pula. Bukan berarti tutup sebelah mata jika kalau mereka salah. Tapi lain gaya bahasa. You have to know whom you are speaking to. Kita harus tahu kepada siapa kita bicara. Dan Alkitab berkata dengan jelas, jangan melawan pemerintah, jangan melawan ketetapan Allah. Siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tak terkecuali Paulus, dia langsung tarik diri dan berkata, aku nggak tahu kalau sana imam besar. Gini loh, langsung hanya Paulus bicara sama orang-orang yang lainnya. Dia bicara sama Farisi dan Saduki. Pinter nih Paulus, dan dia ngomong begini. Aku ini diadili hari ini karena keyakinanku akan kebangkitan orang mati. Geger sendiri itu dua. Saduki nggak percaya orang mati bisa bangkit. Farisi sangat percaya kebangkitan orang mati. Berantemlah, terjadi huru hara. Paulusnya di escort keluar, dia selamat. Dia menemukan titik tidak sepakat. Waktu dia tahu bahwa itu imam besar, dia tarik diri. Baik, saya nggak ngerti kalau sana imam besar. Juga nggak salahnya Paulus, karena dia bicara nggak pakai tombol dan tidak ada juga
di depan sana itu identifikasinya. Dia sendiri menjalankan otoritas secara ilegal, suruh orang tampar. Itu main tangan tanpa pengadilan. Mana berani orang Yahudi tampar Romawi. Itu bisa masalah. Paulus sekali dicambukin, ingat gak? Langsung diberitahu, apakah demikian kamu memperlakukan orang Roma? Sebab ada hukum sangat jelas. Orang Roma, citizen Romawi, tidak boleh dihukum flogging atau dicambuk tanpa pengadilan. Makanya itu Petrus disalib kebalik karena dia Yahudi. Paulus dipenggal di Kolosium. Dia tidak boleh disalibkan karena orang Roma tidak boleh crucifixion, tidak boleh disalib. Paulus tahu tuh dicambukin, dia tanya, apa begini kamu memperlakukan Romawi? Takut tuh semua tentara. Aku beli dengan harga mahal, aku harus melayani dalam militer agar supaya diterima sebagai citizen atau warga negara. Paulus berkata, aku dari lahir kok. Ya udah, lepasin, ketakutan semua itu soldier tentaranya. Paulus bilang, enggak, panggil dulu manajernya ke sini. Baca coba di Kisah Para Rasul. Panggil dulu perwiranya. Paulus bukannya mau nuntut mereka, akhirnya dia cabut. Tapi dia mau ketemu sama perwiranya, bukan supaya dia mau unjuk gigi atau nggak terima, tapi supaya Injil jangan dihalangi. Mereka harus tahu kepada siapa mereka bicara. Datanglah perwiranya, maaf ya. Ya udah, Paulus tidak menuntutnya. Dia mencabut tuntutannya, karena dia bukan orang demikian. Dia adalah hamba Tuhan, dia orang Kristen. Saya ngomong begini adalah supaya you have to know the law. Kita harus mengerti hak kita harus terlebih dahulu melakukan kewajiban kita. Tunduklah kepada pemerintah. Bahkan ketika Paulus menghadapi seorang imam besar yang salah, dia tata gaya bahasanya. Dia nggak lancang dan sembarang. Dia tahu bagaimana menghadapi. Tetapi lihat ya, bahkan Paulus pun dalam konteks seperti itu tetap tunduk sama pemerintah. Tetap tunduk. Ya, sekalipun dia nggak setuju maupun nggak sepakat, dia tunduk. Petrus, Yohanes, Yakobus juga tidak sembarangan. Dia memberi mereka sebuah pertanyaan nurani. Menurut Anda, boleh nggak aku disuruh mencuri? Hanya karena sana pakai baju pejabat. Boleh nggak aku suruh membunuh? Boleh nggak aku suruh berzina? Kenapa kalau aku mengajari orang lain untuk berbuat baik, kenapa kamu menyalahkan aku? Kenapa saya dipermasalahkan begini? Dia lemparkan nurani. Meskipun tetap dicambuki loh ya. Dan mereka nggak bisa membela diri karena mereka Yahudi. Mereka bangsa jajahan. Makanya itu Petrus dan Yohanes, Yakobus keluar, lalu mereka semuanya bersuka cita itu loh, dianggap layak untuk menerima penghinaan karena nama Kristus. Tapi Petrus, Yohanes, dan Yakobus tetap patuh, dicambuk ya diam. Saya mau ajak Anda melihat, saya mau kita semua untuk melihat bahwa orang Kristen itu kayak apa di dalam setiap negara. Mari kita menjadi citizen dulu. Mari kita menjadi warga negara yang bisa membanggakan Bapa kita di sorga. Kita semua masing-masing. Kita belajar patuh lah. Kita belajar patuh. Nggak gampang, saya tahu kadang-kadang kalau kita merasa diri kita itu somebody. Selalu ada jalur khusus. Kita semuanya apalagi di area abu-abu, nanti ibadah berikutnya saya akan jelaskan di area abu-abu kayak apa. Tapi mari kita pelajari dulu apa yang dikatakan di surat Paulus ini. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, maksudnya yang melawan pemerintah dengan cara semena-mena atau tidak ada landasan fondasi, apalagi kalau pemerintah benar dan jikalau kita salah, orang yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sedangkan Paulus benar pun tetap dihukum, Petrus benar pun akan tetap dihukum, tapi tetap meskipun demikian, maksudnya sekalipun mereka tetap dapat hukuman padahal mereka benar, sesekali waktu itu pemerintahannya salah, Allah tidak menghukum mereka. Yang penting kita tidak dihukum oleh Tuhan. Ya, lakukan apa yang benar. Makanya itu orang Kristen anak Tuhan harus menganggap serius menjadi warga negara yang teladan. Itu salah satu amanah Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan dengan yang salah. Baik pakai uniform atau tidak, baik uniform atau preman, jangan ikut-ikutan. Anak Tuhan jangan merintis karir sebagai mafia. Be careful. Jangan kong kali kong. Karena ingatlah suatu saat untuk masuk ke pintu sorga, Anda harus bertemu dengan Tuhan yang menguji nuranimu hari ini. Dan tak ada satupun hakim, tak ada satupun aparat, tak
tak ada satupun koneksimu, tak ada satupun pejabat bisa menolongmu, karena mereka pun akan masuk ke pintu itu telanjang dihakimi Yesus. Anak-anak Tuhan mesti hati-hati. Saya ngerti, sebagian kita itu punya koneksi luar biasa. But please mawas diri, gunakan untuk membangun. Membangun negeri, silahkan kalau membangun karirmu, lakukan dengan cara yang halal dan baik. Saya tahu ada banyak area abu-abu di dunia ini, nanti hikmat Tuhan menyusul di ibadah berikutnya. Tapi pokoknya sekarang patuhlah kepada peraturan, patuhlah kepada pemerintah, patuhlah kepada hukum, lakukan bagianmu. Anak Tuhan itu dapat amanah begini soalnya. Ini adalah firman Tuhan, ayat ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Paulus bertanya loh ya. Jawabannya, ya iyalah ya. Perbuatlah apa yang baik kalau begitu. Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Orang Kristen seharusnya menjadi citizen, warga negara teladan. Seharusnya begitu. Mau tahu kenapa enggak? Dan sebuah pesan juga jikalau firman ini didengarkan luas nanti, bahkan oleh orang-orang non-Kristen. Apa-apa itu harusnya orang Kristen jadi opsi pertama. Saya tidak ngomong secara agama ya, secara pengajaran, kebenaran, dan kehidupan. Karena anak-anak Tuhan, orang Kristen yang pegang Alkitab ini, di Alkitab diajarkan. Di Alkitab itu diajarkan agar kita itu menjadi orang yang jujur. Makanya seharusnya perusahaan-perusahaan melirik pertama-tama itu orang-orang Kristen untuk jadikan staf dan orang kepercayaan. Seharusnya, memang ada banyak Kristen KTP, saya ngerti. Segala sesuatu yang seharusnya itu selalu ada perkecualian. Bunyinya begini, harusnya orang Kristen lah yang paling jujur di society, di seluruh negeri. Kecuali orang Kristen itu, orang Kristen ini. Nah, bisa ditunjuk demikian karena tetap ada perkecualian. Mana-mana pasti ada orang Kristen yang gadungan. Atau mereka yang bayi rohani. Tapi secara mayoritas seharusnya bunyinya begini. Mau cari pejabat berikutnya, mau cari staf kepercayaan berikutnya, cari orang Kristen. Mau cari jodoh, cari orang Kristen. Bahkan orang-orang pun rela untuk menjadi orang Kristen supaya dapat jodoh orang Kristen. Paham maksud saya? Tapi jangan sampai hanya masuk Kristen loh ya, harus lahir baru. Makanya ada pentingnya sekali, ada pentingnya bagi orang-orang muda kalau mau menguji jodohnya atau bukan, kasih waktu untuk tunggu, karena time not can heal but time can prove. Waktu bisa membuktikan, waktu mungkin tidak menyembuhkan. Kalau sana senang nih ada satu cowok kejar satu cewek di jemaat kita, cowok itu bukan orang Kristen, kalau dia sungguhan senang, kasih waktu dulu, jangan langsung iya, supaya nanti dia ikut Yesus bukan karena dirimu, supaya nanti setelah kawin jangan dia meninggalkan Yesus. Tapi harusnya loh ya, menjadi rumor yang terbukti, sudah menjadi reputasi. Di mana-mana Anda mau lihat di Indonesia, harusnya orang Kristen menjadi opsi nomor satu. Mau cari pegawai, mau cari apa, mau cari apapun harus orang Kristen. Karena Kristiani, orang Kristen itu diajari to be honest. Coba lihat Alkitab. Kita tuh dipentungi kalau kita tuh gak jujur sama firman Tuhan. Selain itu orang Kristen bukanlah troublemakers. Kita ini peacemakers. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata seperti ini dalam pengajarannya, berbahagialah orang yang membawa damai. Kita ini peacemakers, kita ini adalah orang yang mencipta damai. Jadi orang Kristen itu cinta damai. Sebetulnya cinta damai sesungguhnya. Makanya itu sebuah pesan juga jikalau ada dari pemerintah-pemerintah kita yang mulia mendengarkan pesan ini dari mulut saya. Consider Christians to help you. Pertimbangkan orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen diajari to pray for their government. Di surat Timotius, orang Kristen disuruh untuk mendoakan raja, presiden, perdana menteri, negeri. Orang Kristen, anak-anak Tuhan itu mendoakan secara reguler. Bukan aja kalau ada krisis di dalam negara. Tapi anak-anak Tuhan itu sudah terlatih. Bahkan di gereja-gereja tertentu sudah ada liturginya. Terakhir ada doa syafaat untuk negara. Di gereja kita di ibadah kenapa tidak selalu di ujungnya berdoa begitu? Jangan-jangan jadi rutinitas, jadi biasa. Tapi kita doakan semua. Salah satu yang kita doakan di gereja ini, salah satu yang sentral adalah mendoakan Indonesia. Ya, menara-menara doa kita semuanya itu sudah jelas-jelas salah satu targetnya adalah mendoakan negeri. Karena sejahtera kota, sejahtera kita.
sejahtera bangsa, sejahteramu. Anak-anak Tuhan itu, selain itu, firman Tuhan ajarkan yang kita baca barusan. Anak-anak Tuhan itu diajarkan untuk membayar pajak. Sebuah pesan juga ya, supaya kita itu menuai pujian daripada Tuhan. Kalau ada yang pakai konsultan dan sebagainya, harusnya itu konsultan yang baik dan benar mengarahkan ke arah rapi, bukan lari. Dan jikalau ada di dalam gereja, jemaat, klien dan konsultannya sama-sama di gereja yang, maksudnya klien dan konsultannya di gereja yang sama. Please saling membangun, jangan saling menyesatkan, jangan makan uang orang. Apalagi kalau kliennya adalah sama-sama anak Tuhan. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah lagi orang bijaksana, orang majus dalam rumah Tuhan? Kenapa kok kita harus saling menantang, saling pukul-pukulan di luar sana, atau saling tipu-tipuan di dalam rumah Allah? Isn't there any more tidak ada lagikah nabi di dalam tubuh Kristus? Tidak ada lagikah gembala? Saya dorong Anda, karena musuh sesungguhnya anak-anak Tuhan itu bukan ada di dalam rumahnya. Tapi di luar sana itu ada banyak orang-orang yang menginginkan kejatuhan kita. Banyak orang di luar situ itu yang menginginkan agar Anda salah. Tidak sedikit orang-orang demikian, belum lagi roh-roh jahat yang ingin Anda binasa. Makanya Paulus berkata begini dalam surat yang lain, hati-hati supaya kamu jangan saling menggigit. Jangan saling menusuk, saling menjatuhkan. Supaya jangan saling membinasakan. Cara terbaik setan untuk membinasakan umat Tuhan adalah biarkan umat Tuhan saling membinasakan. Atau tangan yang satu menusuk yang lainnya. Saya pelajari sesuatu, jikalau itu tergantung padamu, hiduplah dengan damai bersama dengan semua orang. Hiduplah dalam damai dengan semua. Jikalau itu tergantung padamu, itu Paulus dalam suratnya itu bagus sekali. Dia tahu bahwa tidak selalu itu bergantung padamu. Karena orang lain juga punya respon hati sendiri. Tapi pastikan kita always the willing party. Kita selalu menjadi sisi yang selalu bersedia untuk berdamai maupun didamaikan. Dan khususnya untuk yang seperti ini. Perbuatlah apa yang baik, kata ayat 3b, dan kamu akan beroleh pujian. Perbuatlah apa yang baik, dimulai dari persaudaraan di dalam rumah Tuhan. Jikalau ada klien dan konsultan, please jangan saling menyesatkan. Hati-hati soal begini. Hari-hari ini tujuannya adalah rapi, bukan lari. Amin Bapak Ibu Saudara. Sedikit memberikan sebuah guidance atau bimbingan gembala. Bahwa Anda yang mungkin beberapa orang yang mungkin tidak tahu apa-apa. Ingatlah untuk menguji seseorang, jikalau itu betul dari Tuhan, Anda akan dituntun pada kerapian. Bukan dituntun pada lari dari responsibility atau lari dari tanggung jawab. Jadi kalau Anda menemukan seseorang sekalipun dia berlabel Kristen, kalau dia mengajak Anda berbuat jahat, please understand there is no God in it. Pahami bahwa tidak ada Allah di dalam sana. Anda siap-siap akan memperoleh hukuman karenanya. Hati-hati ya. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Sebenarnya amanat agung diberikan Tuhan kepada gereja, bukan pada pemerintah. Dan Allah, Tuhan itu menebus umat manusia, itu individu lepas individu. Jadi tidak tepat untuk kita berkata bahwa sebuah negara, contohnya Singapura ditebus oleh Allah. Tuhan tidak pernah berkata, Tuhan tidak menebus negara di atas kayu salib. Tuhan menebus pribadi. Ya. Jadi nasionalisme kita adalah harus dipakai dengan tepat dan benar. Karena itu kita tidak boleh pilih-pilih atau tebang pilih. Saya kadang-kadang kalau zaman sebelum pandemi saya pelayanan ke negara lain gitu, ada juga yang berkata, kenapa nggak Indonesia, kenapa ke negara lain dulu? Saya ngerti loyalitas Anda ke negeri sendiri, saya juga. Saya pulang kembali ke Indonesia waktu kerusuhan tahun 98. Padahal saya sudah di luar negeri sekolah di situ dan saya sudah bekerja secara volunteer mulai dari mulai dengan pelayanan yang saya bantu. Kalau mau bicara tentang loyalitas,
I know what it means to love my country. Karena saya juga bisa memilih, saya punya pilihan loh. Ya. Tetapi kadang-kadang kita salah menempatkan nasionalisme kita. Karena Injil itu bukan milik Indonesia, bukan milik Malaysia, bukan milik Amerika. Injil milik setiap orang. Kepada siapa Tuhan utus Filipus? Kepada sida-sida dari Ethiopia. Dia bukan orang Yahudi. Filipus mesti taat. Kalau dia telat, bisa kelewatan berapa detik atau menit. Mungkin si sida-sida sudah pergi, pulang kembali. Filipus papasan. Kadang-kadang kita nggak ngerti hal ini. Kita nggak ngerti. Kita kira bahwa Tuhan mati bagi bangsa tertentu. Tuhan mati bagi individu. Nah sekarang saya mau supaya kita baca lagi ayat 4 ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi amanat agung itu diberikan pada gereja. Lalu apa fungsinya pemerintah? Karena Alkitab mengatakan bahwa pemerintah itu juga datangnya dari Tuhan. Tidak ada pemerintahan, kata Alkitab di ayat 1 tadi, yang tidak ditetapkan oleh Allah. What is the function? What is the purpose of government? Bukankah suatu hari semua itu akan tiada lagi ketika raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika Tuhan akan kembali, membawa kita kembali ke surganya yang baka. Semua yang ada di bumi ini gulung tikar semua. Lalu apa fungsinya? Fungsinya di sini loh. Waktu saya renungkan ayat ini ya, tidak sia-sia pemerintah menyandang pedang. Mereka akan membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tuhan tetapkan pemerintahan di setiap negara. Gak ada yang sempurna. Dengan tujuan untuk mengontrol kejatuhan manusia. Paham maksud saya? Coba bayangkan kalau kita gak punya pemerintahan. Jangan buka toko, dirampok pun gak ada hukuman. Meskipun ada juga praktek-praktek oknum yang merampok pun tetap bisa lolos, tidak dihukum. Tapi puji Tuhan tetap ada hukumnya. Paham maksud saya? Kalau negara kita tidak ada pemerintah, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, sekalipun peraturan bisa aja dibengkokkan oleh oknum. Kalau nggak ada sama sekali, celaka, lebih baik kita hengkang. Kejatuhan manusia tidak akan ada lagi kekangnya. Ngeri loh ya, diperkosa nggak apa-apa. Untung negara kita itu negara hukum. Meskipun ada yang mencetuskan, tapi hukum kan tergantung. Tapi puji Tuhan tetap ada hukum. Doakan itu supaya semakin baik, semakin rapi juga dari sisi pemerintah. Demi apa? Demi sejahtera umatnya, populasi negara. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Takutlah kan dia karena nggak percuma pemerintah menyandang pedang. Oh, I understand now. Ever since Adam fell, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak ada pemerintahan yang sempurna, tapi harus ada pemerintah. Karena manusia sudah terpisah dari Allah. Jadi selama di negara kita itu masih tidak menghalalkan yang namanya homoseksualitas sebagai sesuatu yang sah seperti di negara barat, bersyukurlah, pertahankan dan doakan. Selama di negara kita itu mencuri masih ada hukumannya, membunuh masih ada ganjarannya, praise the Lord, berarti nyawa masih berharga. Jangan sampai suatu hari pemerintah mencetuskan aborsi silahkan, seperti terjadi di negara barat hari ini. Sekalipun demikian ya, di negara barat sekalipun masih ada hukumnya. Paling tidak ada plus minusnya. Di Indonesia biasa-biasa, di sana itu sangat ketat sekali. Anak kecil kalau dipukul sama papanya sendiri, papanya bisa masuk penjara. Di Indonesia nggak akan campuri sejauh itu meskipun ada undang-undangnya, paham maksud saya. Tapi soal hubungan homoseksualitas, wah payah. Amerika dan sebagainya, ya ampun. Saya kadang-kadang berkata puji Tuhan, waktu saya tahu begitu ya, saya bersyukur dan puji Tuhan. Indonesia nggak ikut-ikutan. Tetap loh ya, di tempat yang homoseksualitas oke, ada beberapa hukum lebih bagus daripada hukum negeri kita. Tapi kita juga nggak perlu minder dengan budaya orang lain. Hukum di negara kita itu cukup bagus. Kita doakan itu. Kenapa pemerintah itu ada di setiap negara? Untuk put a good check on human fallenness. Untuk ngecek kejatuhan manusia.
supaya jangan sampai manusia binasa dalam sekejap atau dalam 1 minggu karena membunuh diperbolehkan. Paham maksud saya? Bedanya pemerintahan dan gereja, dan bagaimana gereja bisa menjadi berkat. Pemerintah harus kita doakan agar mereka membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di hari-hari ke depan. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah bagi mereka yang berbuat jahat. Sebab itu ayat 5, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Orang Kristen bedanya di sini, kita punya Roh Kudus. Katakan kita punya Roh Kudus. Berarti ayat 5 ini kalau kita obey, kalau kita taat, patuh pada pemerintah kita, we do it out of our conscience. Kita lakukan berdasarkan hati nurani kita. Karena Paulus mengatakan di ayat 5, kita menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah, tapi karena suara hati. Ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ayat 6 sekali lagi, itu intisari. Itulah juga sebabnya maka kami membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ini pedang bermata dua bagi pembayar pajak dan pemungut pajak. So pasti di dalam gereja, jikalau ada yang Kristiani di dalam pemerintahan, pasti mereka juga ditemukan kedua-duanya di dalam rumah Tuhan. Ini sebuah pesan bahwa membayar pajak itu kehendak Allah, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ada sebuah sense, ada sebuah truth atau kebenaran bahwa ternyata membayar pajak itu juga mendukung pekerjaan Allah dalam negeri kita. Cuman bedanya pekerjaan Tuhan di gereja itu beda. Karena gereja menyandang amanat agung dan itu bukan pemerintahan. Ya, waktu gereja dan negara bersatu dikawinkan, maksudnya seperti di negara barat, church and state become one. Di situ masalah. Kristen bisa menjadi Kristen yang menganiaya minoritas. No. Tidak pernah dalam kehendak Allah, negara dan gereja itu dijadikan satu institusi di mata Tuhan. Itu dua yang berbeda. Ya. Gereja harus memberkati negara dengan mendoakan pemerintah. Gereja adalah kerajaan Allah dalam bentuk gereja lokal di mana-mana. Ada pemerintahan Kristus di situ, tapi mereka tidak terpisah sekalipun mereka warga negara surga, mereka juga warga negara mana tergantung negaranya. Kita itu ditaruh di dalam society masyarakat itu jadi terang dan garam. Makanya itu menjadi teladan, itu UMR-nya. Ya. Nah, waktu kita membayar pajak, Tuhan berkata seperti ini, berikan pada kaisar apa yang milik kaisar. Sebenarnya kita itu sedang mendukung pekerjaan Allah yang disertai doa dari gereja untuk pemerintah dan negeri. Kita sedang memajukan sesuatu yang bukan sifatnya rohani, tapi tetap pekerjaan Allah di negara itu untuk meningkatkan sejahtera mereka. Ya kan? Makanya itu dari sisi pemungut pajak, harus ingat bahwa Anda adalah pelayan Allah. Tuhan tidak akan soft atau tidak akan lembut dengan koruptor-koruptor kerajaan sorga. Meskipun itu bukan pekerjaan rohani. Kristen atau bukan dalam pemerintahan yang memungut pajak harus menggunakannya dengan baik. Jadi jalan tol, jadi welfare, jadi tunjangan untuk masyarakat, untuk membangun masyarakat dari kemiskinan, dan untuk memastikan infrastruktur jadi di mana-mana, Sabang sampai Merauke, tol-tolnya jalan seperti yang kita lihat hari ini, supaya suatu hari ada library, ada perpustakaan, supaya suatu saat orang-orang yang sekolah tidak usah bayar semahal-mahal, kecuali kalau private school ya kan. Supaya buku disediakan, begitulah kira-kira lah bahasanya. Ingat lo ya, pemberi pajak dituntut Tuhan, pemungut pajak dituntut sama Allah. Karena dua-dua adalah manusia dan harus berdiri mempertanggungjawabkan nuraninya di depan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa pejabat negara itu pemerintah
pejabat negara adalah hamba Allah. Cuman bukan hamba Allah yang menyampaikan firman Tuhan, nggak tentu orang Kristen. Jadi kalau saya bertemu dengan seorang pejabat negara yang bukan orang Kristen, saya tahu dia adalah hamba Allah. Tapi masalah keselamatan pribadi, kalau setelah mati masuk surga atau neraka, dia harus memutuskan hari ini bagaimana pendiriannya tentang Yesus. Dia adalah hamba Allah dalam konteks ini. Sebagai pemerintah kita, saya hormati. Makanya itu kalau dalam pengadilan seringkali hakim dipanggil yang mulia. Itu bukan kemuliaan kabot atau kemuliaan Shekinah seperti yang dikatakan di firman. Itu ditujukan kepada nabi, imamat. Itu ditujukan kepada imamat rajani, yaitu gerejanya. Tetapi ada kemuliaan tertentu yang Allah taruh pada pemerintahan untuk mengontrol kejatuhan manusia dan untuk membangun society masyarakat. Jadi tidak harus yang namanya nanti yang jadi presiden, perdana menteri dan sebagainya itu harus orang Kristen. Nggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentu. Jikalau orang Kristen tidak siap mentalnya, jangankan jadi perdana menteri, jadi sopir, jadi pegawai dan sebagainya, itu banyak juga orang Kristen yang sukanya dikit-dikit mau cuti, dikit-dikit mau libur, nggak berani ngelembur. Kenapa? Pelayanan, mau doa, lemah, ditegur sedikit perasaannya udah gimana. Orang-orang non-Kristen lebih nggak apa-apa, disikat juga menter dia. Kadang-kadang banyak orang Kristen itu tidak Kristiani mentalnya. Nggak tentu. Ada glory tertentu di dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam pemerintahan. Makanya kita berdoa. Caranya gimana? Kalau terjadi yang namanya, kalau terjadi pada saat-saat pemilihan dan sebagainya ya, saya ngajarkan. Tapi di sini saya melengkapi jemaat, karena firman ini akan terus didengar dan didengungkan, akan menjadi referensi bagi umat Tuhan. Makanya itu kita mesti berdoa. Setiap pemilihan, baik itu legislatif, baik itu nanti tingkat yang tertinggi, setiap layer-layernya kita berdoa. Karena di dalam dunia yang demokrasi, umat, maksudnya rakyat, adalah pemerintahan pertama. Mereka harus memilih. Selalu pilihlah yang legitimate, selalu pilihlah yang paling pas. Pilihlah yang paling asli. Dan pilih juga yang membawa agenda kehendak Tuhan atas masyarakat. Bukan Injil loh ya. Injil itu di dalam bejana tanah liat, yaitu gereja. Tetapi bagaimana mereka memperlakukan ini, bagaimana membangun, apa programnya untuk masyarakat, kalau Indonesia untuk setiap pulau, untuk setiap kebutuhan, untuk setiap bidang-bidang yang ada di dalam negara ini. Kita harus berdoa. Karena pemerintah punya satu tugas untuk menciptakan an orderly or a more orderly society, atau menciptakan masyarakat yang jauh lebih teratur. Itu glorinya. Itu yang membuat pemerintah itu mulia. Kristen atau bukan. Mendingan yang tidak Kristen, tapi lebih Kristen dalam menjalankan agendanya daripada yang Kristen, tapi hanya menguap, tidak berbuat sesuatu apa-apa. Saya tidak boleh mencampurkan antara pemerintahan dengan gereja. Oh, alangkah baiknya jikalau gereja berdoa supaya Indonesia semakin sejahtera. Bayarlah kepada semua orang yang apa yang harus kamu bayar. Itulah sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Amin Bapak Ibu. Cukup berat memang, tapi kita harus banyak sembahyang. Karena gereja punya doa akan menentukan arah bangsa. Mungkin tidak diakui. Kita seperti minority. Tapi if you believe that the kingdom of God is with us, kalau Anda percaya kerajaan Allah bersama dengan kita, doa kita akan pengaruh. Dan setiap kali ada election atau ada pemilihan apa, selalu ada dua kemah di dalam gereja kita. Saya akan menggunakan hak pilih saya secara pribadi sebagai citizen, sebagai warga negara. Tetapi waktu saya naik ke atas sini sebagai pendeta, saya harus ayomi kedua sisi. Karena itu tidak bisa namanya gereja seperti di Amerika sering lakukan itu, menurut saya kesalahan besar. Mimbar gereja tidak boleh jadi politik praktis. Karena selalu ada dalam dombanya orang yang berkata ini yang legitimate, ada yang berkata ini agendanya lebih bagus. Saya tidak akan dua-dua. Karena seorang warga negara tidak boleh golput. Tapi saya tidak akan pakai. Saya tidak akan keluar dari wewenang saya. Itu wewenang saya sebagai warga negara. Waktu saya naik ke atas ini, saya tidak berwewenang untuk mempengaruhi orang lain, karena saya bukan tim kampanye. Kalau saya memang tim kampanye mau ke arah menjadi politikus, saya lebih baik jangan jadi pendeta. Kalau saya jadi pendeta, saya harus netral.
Tapi waktu saya nanti di depan coblosan, saya tidak boleh netral, saya harus pilih. Tapi waktu saya naik ke atas, saya harus netral. Karena pendeta tidak boleh pengaruhi ke politik praktis. Pendeta harus ajari jemaat untuk pintar memikirkan sendiri. Pendeta, gembala harus memberi pesan, firman, dan kebenaran. Untuk melengkapi jemaat, how to choose in life. Bagaimana kita bisa menggunakan hak pilih kita, hak bebas kita untuk memilih. Jangankan presiden, perdana menteri, legislatif, apa. Bukan, tapi juga memilih dalam keputusan kehidupan sehari-hari. Itu tanggung jawab saya. Ya, paham maksud saya? Itulah sebabnya jauh-jauh hari kita harus banyak berdoa. Karena sebenarnya Tuhan meletakkan siapa di atas nanti itu bergantung doa kita dan pilihan kita suatu hari nanti. Gak pernah terlalu dini kok saya ngomong begini. Ayat yang ke-8. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 8 dan ayat 9 sini adalah obligasi pribadi. Ini personal level. Ya, kalau tadi bicara soal pemerintah, sekarang bicara tentang citizennya, warga negaranya, khususnya orang-orang Kristennya. Kita ini Kristiani, kalau Anda bekerja di pemerintahan atau bekerja di sekuler sana, Anda bisa koreksi, jangan takut kalau ada orang berkata, oh Nasrani ya, jangan mau dipanggil Nasrani. Kalau bisa ya, nggak usah marah, itu hak orang mau manggil apa, manggil Anda apa, nggak apa-apa. Asal bukan kebun binatang, it's okay gitu ya. Tapi sebaiknya kita bisa berkata, oh maaf Pak, saya Kristiani, saya Kristen, orang Kristen. Bangga dengan kata orang Kristen itu. Karena kita seringkali takut atau alergi kristenisasi atau apa. Enggak tuh, itu kan oknum. Tapi saya tidak terlalu serak kalau dipanggil sebagai Nasrani. Mengapa? Karena itu bukan panggilan yang muluk. Nasrani itu kan Nasaret. Apa yang bagus dari Nasaret situ? No, aku mending daripada diasosiasikan pada kota yang jadi ejekan zaman itu Nasaret, Nasrani, saya mendingan diasosiasikan ke Yesus, Kristen atau seperti Kristus. Saya punya hak lah. Kalau saya dipanggil Nasrani, saya bilang, enggak Pak, saya orang Kristen. Nggak apa bedanya? Beda Pak. Kalau Kristen itu seperti Kristus, kalau Nasrani itu kotanya. Itu dari situ Yesus datang dari kota yang sederhana. Banyak orang nggak percaya ada Mesias bisa datang dari tempat demikian. Ya, mungkin begitu kita harus bangga sebagai orang Kristen. Nah sekarang ini saya mau bicara tentang orang Kristennya. Sebelum milih atau apa, pemerintah dan sebagainya, kita itu loh harus bisa membawa diri. Ayat 10, ayat 8 dan 9, jangan kamu hutang apa-apa sama siapa saja, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Yang penting itu ya, firman jangan berzina, jangan bunuh, jangan curi, jangan ingini. Firman lain manapun sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan suruh kita sebagai orang Kristen untuk saling mengasihi, gak berhutang sama siapa-siapa. Kita harus berada di posisi wibawa. Katakan posisi wibawa. Dan posisi wibawa itu diberikan karena ketaatan. Dari 8 dan ayat 9 ini saya pelajari bahwa love is true obedience. Dan obedience is truly the act of love. Orang Kristen gak boleh kecap-kecap doang. Hanya cuap-cuap iman. Dunia nggak bisa lihat hati kita, dunia lihat bukti. Begitu loh masalahnya. Allah melihat hati, yang penting hatinya itu hanya berlaku untuk Tuhan. Orang Kristen harus menghidupi jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu yang disebut jangan berutang sama siapa-siapa, jangan berada di posisi victim atau korban, jangan menaruh dirimu di posisi yang perlu dikasihani, jangan menaruh dirimu di dalam posisi yang direndahkan karena kesalahan. Orang Kristen harus hidup dalam kebenaran. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Itu personal level. Bicara tentang pemerintahan itu urusan. Kenapa tiba-tiba Paulus sekarang bicara tentang obligasi pribadi? Tadi awal-awal bicara tentang the government atau pemerintahan. Tiba-tiba dia berbicara tentang orang Kristennya. Karena orang Kristen harus menghidupi setiap hari. Election atau tidak, pemilu atau bukan, ada waktunya sudah harus setor pajak atau enggak. Orang Kristen harus hidup dalam nurani yang bersih. Itu maksudnya. Paulus sekarang otak-atik Kristiani.
Dia berkata, jangan kamu mencuri, jangan membunuh. Semua tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang Kristen bukan hanya harus hidup dengan hati nurani yang bersih, tapi juga harus hidup sesuai dengan standar kasih. Kasih itu harus lanjut taat. Sebab hanyalah ketaatan yang merupakan bukti konkret bahwa orang itu hidup dalam kasih. Taat pada firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan secara nyata, itu baru bukti bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan. Tindakan-tindakan kasih itu ya ketaatan. This is amazing. Waktu saya baca begini, iya Tuhan, kenapa Paulus tiba-tiba berubah dari kepatuhan kepada pemerintah, sekarang bicara tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus hendak mengatakan kepada kita, orang Kristen harus menjaga hatinya. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Paulus itu indah ya. Dia itu ahli bahasa. Dari bicara tentang pemerintah yang sifatnya sementara pemerintahan di dunia, karena segala pemerintahan akan dissolve, hanya pemerintahan Kristus pada ujungnya. Dan Paulus berkata, there is a danger, ada sebuah bahaya. Ayat 11 dia ngomong begini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ini yang saya sebut danger of the times. Ini waktu-waktu yang paling bahaya. Orang Kristen banyak yang luntur, orang Kristen banyak keseret ke dalam dunia, baik dari sisi rakyat maupun pemerintah. Anak-anak Tuhan yang disebut Nasrani di masyarakat itu banyak yang keseret duniawi. Be careful, remember, kita harus selalu mengantisipasi kedatangan Tuhan, karena di ayat yang ke-11 diperingatkan, kamu harus bangun dari tidurmu, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita percaya. Minggu lalu saya khotbahkan di Roma pasal-pasal sebelumnya. Timetable Tuhan atau kuota keselamatan, jam dinding kedatangan Tuhan sejak 1948 tidak lebih dekat lagi, sekalipun tidak ada seorang pun bisa memprediksi waktunya. Ketika nubuatan sebagian sudah dibuktikan sampai di dunia dalam berita, Israel menjadi sebuah negara sendiri secara berdikari. Itu semua menggenapi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Be very careful my friend, it's not further, it's closer. Saya nggak bisa prediksi waktunya, kita nggak tahu. Mau 100 tahun, mau kapan, yang pasti tidak lebih jauh. Tapi lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Dengan kata lain, Paulus berkata, di dalam menjadi orang Kristen yang jadi pemerintahan, atau anak-anak Tuhan yang di bawah pemerintahan, hati-hati jangan keseret. Karena roh duniawi itu bekerja dengan giat. Mau ada hukum undang-undang dasar, setan tahu gimana bengkokkan dan cari loopholes, lubang-lubangnya. Anak-anak Tuhan tidak bisa dijaga dalam hatinya oleh pemerintah. Anak-anak Tuhan hanya bisa dijaga hatinya oleh pemerintahan Allah. Paham maksudnya? Itu hanya nurani, itu hanya kasih. Be very careful karena banyak keseret. Antisipasi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lebih jauh lagi pada waktu kita menjadi percaya. Sudah menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dalam bahasa Yunaninya, mengenakan perlengkapan senjata terang itu semacam wear your readiness. Kenakan pakaian siap untuk diangkat Tuhan kapanpun juga. Kalau Anda adalah Nasrani tadi atau Kristiani di pemerintahan, siap nggak kalau Tuhan datang hari ini? Are you clean? Kalau Anda sekarang dan saya hidup sebagai rakyat biasa di bawah pemerintahan, are you ready if Christ comes back? Kalau Tuhan Yesus datang kembali, apakah Anda ready? Kenakan readiness itu. Jangan jadi orang yang sleepwalking. Banyak orang Kristen hari ini itu masih tidur. Aneh ya. Tidur itu ya. Ya, saya molor 5 menit ya. Saya minta izin. Tidur itu, orang itu tidur untuk pulas nyenyak, gak dengar apa-apa itu. Menurut ilmu pengetahuan itu hanya sekian saja. Tapi kita bisa tidur 8 jam. Sebagian besar tidur kita itu mendengar. Kita bisa tetap mikir. Gak tidur dalam. Paham ya maksud saya? Bukan deep sleep. Anda pernah lihat nggak? Anak saya waktu kecil salah satunya suka sleepwalking. Mungkin masih usianya, sekarang sudah enggak.
Bangun, dia bisa ngomong sesuatu lalu jangan dikageti kata orang. Kata nenek-nenek dulu, yang gitu tuh bahaya kalau kita bangunkan. Jadi saya ikuti anak saya. Jangan sampai dia melukai dirinya atau jatuh kemana. Aneh, bisa berdiri, bisa ngomong, bisa melek matanya. Habis itu, tapi dia lagi tidur. Namanya sleepwalking atau tidur sambil berjalan. Berapa banyak orang Kristen di gereja juga gitu. Berjalan, dengar firman. Lihat pekerjaan Tuhan. Tidur tapi. Makanya dikatakan hampir siang nih, hari sudah jauh malam. Mari kita menanggalkan perbuatan kegelapan, bangun no. Wake up! Saya khawatir ya. Gereja seluruh dunia itu jumlah orang Kristennya berapa? Yang benar masuk surga berapa ya? Saya ngomong gini tuh bukan dari penghakiman, karena saya enggak tahu. Tapi saya ngomong gini keluar dari penasaran. Karena saya ingin tahu. Sebenarnya berapa banyak dari total jumlah jemaat Tuhan di dunia ini that really are going to heaven? I don't know. Bukankah itu tantangan kami, tantangan kita semua di rumah tangga kita, di rumah Tuhan itu tantangan kami. Memastikan bahwa the word is preached. Suatu hari lalang dan gandum akan dipisah. Tapi itu malaikat nanti, bukan gembala. Itu bukan tugas kami, itu tugas God's angels in the last days. Jangan sleepwalking. Karena orang sleepwalking itu kayak orang bangun. Kelihatannya kayak Kristen bangun, tapi Kristen mati. Bangun. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kok bisa ya Paulus itu berubah dari ngomong tentang pemerintah sekarang ngomong ke level pribadi. Ayo, kamu jangan begini, jangan begitu, jangan pesta pora, jangan mabuk, jangan seperti pada siang hari. Jangan dalam percabulan hawa nafsu. Saya kasih Anda kata percabulan itu aja, satu aja karena waktu. Kata percabulan di situ dalam bahasa Yunaninya itu artinya forbidden bed. Ranjang yang salah, ranjang terlarang. Berapa banyak orang Kristen sejujurnya tidur di ranjang yang bukan ranjang istrinya. Atau yang bukan ranjang suaminya. Forbidden bed. Hati-hati. Untungnya kami hamba-hamba Tuhan tidak maha tahu. Kalau kami tahu mungkin bisa shock, kami bisa mati berdiri. Karena you never guess, ada orang Kristen yang kelihatan Kristen tapi sebenarnya sleeping in someone's bed. Tidur di forbidden bed atau tidur di ranjang orang lain. Percabulan itu bukan dosa seks sebelum nikah. Percabulan juga dilakukan dalam pernikahan. Dan Paulus berkata, makanya bolong semuanya. Makanya juga ngemplang. Makanya begini begitu. Wong on personal level, di level pribadi aja. Bohongi Tuhan. Bagaimana bisa jadi pemerintahan? Bagaimana bisa jadi orang yang tunduk pada pemerintah? Sedangkan tunduk pada Allah aja masalah. Nah ini tidak bisa. Ini harus didrill di gereja. Makanya itu tugas kami adalah nurani. Kerajaan Kristus di gereja itu nurani. Kerajaan pemerintah, negara melalui pemerintahannya adalah hukum. Makanya itu hari ini apa yang saya sampaikan tujuannya bukan membawa agenda manusia. Tujuannya adalah supaya kita jadi berkat buat negara kita. Kita jadi berkat buat pemerintah kita. Kita menjadi berkat bagi dunia. Ayat terakhir lalu selesai. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan peringatkan mereka untuk saya nggak bisa lihat ini. Tulisan saya soalnya banyak coretan soalnya. Ini. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup sebelum kita mempersembahkan apapun juga, ya kan, tanggung jawab kita di dunia kita atau cukai pajak segala. Yang pertama-tama yang menjadikan kita berhasil sampai di luar sana di dunia. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di level yang paling pribadi itu cuman ini. Dengan ini saya selesai. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itulah pemerintahan Kristus di dalam diri orang-orang Kristen. Tanggung jawab orang Kristen pada pemerintah sudah jelas. Berikan kepada Kaisar apa yang milik Kaisar. Tapi jangan lupa terlebih dahulu berikan kepada Allah
apa yang menjadi milik Allah. Itulah pemerintahan Allah dalam diri Kristiani. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup hari ini. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.